Karena apa yang disampaikan oleh Kasmujo ini telak sekali membantah Jokowi 2 kali. Jadi 2 kali dia membantah pernyataan Jokowi. Pernyataan di 2017 yang dibantah oleh Jokowi sendiri, Jokowi versus Jokowi, dan dibantah pula oleh Kasmujo. Dan pernyataan Jokowi 2025 dibantah bahwa dia pembimbing akademis. Bukan. Tidak, kata Kasmujo. Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, kalau Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? Ya pembimbing akademis. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Jadi judulnya adalah Save the Man Behind the Door. Why? Karena apa yang disampaikan oleh Kasmujo ini telak sekali membantah Jokowi 2 kali. Pertama, membantah sebagai dosen pembimbing skripsi. Yang kedua, membantah sebagai dosen pembimbing akademik. Kalau membantah sebagai dosen pembimbing skripsi itu very firm, sangat firm. Dia mengatakan bahwa oh salah, itu yang salah katanya. Karena untuk membimbing skripsi mesti di atas 50 tahun. Dia sendiri pada tahun, ya sekira Jokowi membuat skripsi atau proposal skripsi itu baru berusia kurang dari 50 tahun sesungguhnya, karena it was 40 years ago kan, 40 tahun yang lalu. Jadi tidak mungkin Kasmujo 50 tahun, karena kalau 50 tahun dulu berarti sekarang 90 tahun. Padahal sekarang Kasmujo kurang lebih ya 70-an tahun saja. Jadi pada waktu itu Kasmujo under 30 usianya, baru masuk sebagai dosen dan pangkatnya baru 3B. Jadi sangat mungkin bukan juga pembimbing akademik. Kalau di Fakultas Hukum saya katakan sobat sekalian, pembimbing akademiknya under 30. Waktu itu Pak Sigit, saya yang kemudian belakangan jadi Profesor Dr. Sigit Rianto, dekan 2 kali tapi meninggal dunia tahun lalu. Kita doakan mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya dan diterima amal baiknya serta dimasukkan ke dalam surganya bersama kita kelak semuanya. Dan dibebaskan dari siksa kubur. Nah itu under 30, tapi bisa dipahami karena satu angkatan itu Fakultas Hukum itu banyak. Ada 250 orang per angkatan. Kalau Fakultas Kehutanan saya meragukan ratusan. Fakultas Kehutanan paling ya di bawah 100. Apalagi pada tahun 80 tersebut. Jadi bisa dibayangkan sobat era sekalian, maka yang terjadi adalah orang-orang seperti Kasmujo sangat mungkin tidak diberikan peran bahkan sebagai dosen pembimbing sekalipun, as an academic advisor. Ya kan? Kenapa? Ya tadi karena itu untuk dosen-dosen senior, apalagi UGM at the time itu little bit feodal. Kita frankly speaking kan. Karena zaman Orde Baru dan lain sebagainya. Karena itu save the man behind the door. Bagi saya paham ya, bagi
Kasmujo seperti lakon film Kasino Dono Indro ya, Warkop DKI, maju kene, mundur kene. Kalau dia go forward dengan kebohongan itu bahwa dia adalah pembimbing skripsi, itu sudah invalid karena ternyata di dalam pengesahan skripsi tidak ada nama Kasmujo, adanya nama Ahmad Sumitro yang pada waktu itu masih doktor belum profesor, tapi sudah ditulis profesor dan ditulis Soemitro lagi, Soemitro bukan Sumitro. Karena itu diinvalidasi sendiri oleh, we don't know exactly, pembuat skripsi ini ya, menginvalidasi bahwa Kasmujo sebagai pembimbing skripsi, padahal dialam-alamin kan pada tahun 2017 sebagai pembimbing skripsi yang galak, bolak-balik dan lain sebagainya, galak sekali katanya. Sekarang sudah berubah, Pak Kasmujo yang berubah atau Jokowinya yang berubah, jadi pengen mengalem dia. Nah ternyata belakangan ketika ada fenomena ternyata yang tercantum di skripsi, entah siapa yang menyiapkannya itu, pengesahan skripsi adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro, bukan Sumitro, dan belum profesor sebenarnya pada waktu itu, maka Jokowi membuat pernyataan bahwa iya memang bukan pembimbing skripsi, tapi pembimbing akademik. Dari sini kemudian salah lagi. Jadi Pak Kasmujo mengatakan bukan pembimbing skripsi, alasannya jelas, pembimbing skripsi di atas 50 tahun, tetapi bukan pula pembimbing akademik. Dia mengatakan tidak ketika ditanya Rismon apakah dia pembimbing akademik atau bukan. Jadi 2 kali dia membantah pernyataan Jokowi. Pernyataan di 2017 yang dibantah oleh Jokowi sendiri, Jokowi versus Jokowi, dan dibantah pula oleh Kasmujo, dan pernyataan Jokowi 2025 dibantah bahwa dia pembimbing akademis, bukan. Tidak, kata Kasmujo. Nah yang seperti ini masa tidak menjadi perhatian Bareskrim Mabes Polri atau pihak-pihak lain yang ingin tahu kebenaran soal ijazah skripsi Jokowi ini. Karena sekali lagi seperti saya katakan, ijazah dan skripsi itu adalah two sides in one coin. Orang tidak mungkin mendapatkan ijazah kalau tidak menyelesaikan skripsi, ijazah S1 ya. Tapi kalau Anda KKN, Anda KKL, ya, Anda menyelesaikan kredit sekian dan lain sebagainya, it doesn't mean Anda pasti akan mendapatkan ijazah gelar sarjana kalau seandainya Anda tidak menyelesaikan skripsi. Sederhana kan? Karena itu pembicaraan skripsi dan pembicaraan ijazah harus satu paket. Kalau misalnya Anda dapat skripsi tapi ijazahnya, Anda dapat ijazah tapi skripsinya bodong, ya perlu dipertanyakan apakah sinyalemen Bitor Suryadi kader PDIP itu benar ijazahnya dibuat di Jalan Pramuka, walaupun nggak tega kita mengatakannya, tapi itu yang dikatakan Bitor. Bahkan ini disiapkan oleh tim Solo, dan tim Solo yang bernama Widodo itu hilang orangnya, bisa ditampilkan beritanya ya, tim Solo yang bernama Widodo hilang, thumbnailnya bisa ditampilkan lagi. Coba kita bacakan beberapa berita yang dilansir oleh media. Suara Nasional saat ditemui Rismon Sianipar, Kasmujo bantah sebagai pembimbing akademik Jokowi. Ada juga dari seputar cibubur.com, pikiranrakyat.com, clear Kasmujo bantah bukan dosen pembimbing akademik atau skripsi Jokowi. Kemudian ada juga berita yang dimuat di ini inews.id. Fakta baru terungkap usai Rismon Sianipar temui Kasmujo di Sleman, ternyata hanya asisten dosen. Oke, mana dulu yang kita bicarain? Yang clear dulu ya kita bicarakan. Oke, coba kita baca satu ini. Seputar Cibubur, mantan dosen Fakultas Kedokteran UGM Kasmujo secara tegas membantah bahwa dirinya bukan dosen pembimbing skripsi maupun seperti yang diklaim, maupun akademik ya maksudnya, seperti yang diklaim Jokowi. Itu yang salah. Saat itu saya masih 3B, tidak bisa membimbing skripsi atau akademik, kata Kasmujo. Saya tidak mendengar kata atau akademiknya ya di rekaman itu. Kata Kasmujo ketika ditemui Rismon Sianipar kediaman yang tidak jauh dari kawasan dekat kampus UGM Yogyakarta. Awalnya Kasmujo menolak kedatangan Rismon untuk masuk. Kasmujo beralasan semua urusan yang menyangkut ini Jokowi harus dilakukan di fakultas. Namun ketika bertanya
mengenai status pembimbing skripsi, Kasmujo menyebut pembimbing skripsi harus berumur 50 tahun. Tadi kita sudah dengar. Rismon melanjutkan bertanya soal rame-rame tahun 2017 saat Jokowi menyebut ia harus bolak-balik untuk bertemu Kasmujo sebagai pembimbing skripsi. Namun hal itu langsung dibantah oleh Kasmujo. Pernyataan sama juga disampaikan istri Kasmujo yang ditemui saat tengah menjaga warung. Pak Kasmujo memang kenal Jokowi tapi tidak pernah membimbing skripsi atau secara akademik. Saat itu suami saya masih bergelar BSc Sarjana Muda, ucap istri Kasmujo. Membenarkan pernyataan Rismon Sianipar dalam tayangan podcast Sentana Sabtu 14 Juni 2025. Dia orang berpendidikan ya, jadi masih sarjana muda dia. Bagaimana mungkin sarjana muda mau membimbing sarjana? Namun ia menolak permintaan Rismon untuk berbicara langsung dengan suaminya. Maaf, Bapak sedang tidak enak badan, ucapnya singkat. Sebagai informasi, Kasmujo adalah pensiunan lektor kepala dan pernah menjabat sebagai Ketua Laboratorium Non-Kayu dan Mebel Fakultas Kehutanan UGM. Ia resmi pensiun pada 1 Desember 2014 dan kini berusia sekitar 75-85 tahun. Sebelum Jokowi mengklaim bahwa Kasmujo merupakan dosen pembimbing akademik, bukan dosen pembimbing skripsi seperti yang selama ini beredar. Sebelumnya ya, kalau versinya iNews atau Suara Nasional ya, saat ditemui Rismon Sianipar, Kasmujo bantah sebagai pembimbing akademik Jokowi. Polemik terkait keaslian ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo kembali mengemuka setelah dosen senior Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM Kasmujo memberikan pernyataan mengejutkan dalam sebuah tayangan bersama ahli digital forensik Rismon Sianipar. Dalam tayangan yang ditayangkan oleh kanal Sentana TV, Kasmujo menegaskan bahwa dirinya bukanlah pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi Jokowi semasa kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Bukan pembimbing skripsi, bukan pembimbing akademik, tegas Kasmujo singkat namun jelas saat diwawancarai Rismon. Pernyataan ini sontak memicu reaksi publik, terutama karena selama ini nama Kasmujo kerap disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang bisa menginformasi keabsahan status akademik Jokowi di UGM. Kini pernyataan langsung dari Kasmujo justru menimbulkan pertanyaan lanjutan mengenai siapa sebenarnya pembimbing akademik dan pembimbing skripsi Jokowi semasa kuliah, yaitu kalau ada. Dalam wawancaranya, Kasmujo tidak ingin berspekulasi lebih jauh, ia justru meminta Rismon dan publik untuk langsung menanyakan ke pihak yang berwenang. Silakan tanya langsung ke Fakultas Kehutanan UGM, ujar Kasmujo. Klarifikasi ini menambah panjang daftar keraguan dan spekulasi yang menyelimuti keabsahan dokumen akademik Joko Widodo. Terlebih di media sosial dan berbagai kanal independen, isu ijazah Jokowi telah menjadi bahan perbincangan selama beberapa tahun terakhir, meski tidak pernah mendapatkan kejelasan resmi dari pihak kampus secara terbuka. Joko Widodo diklaim sebagai alumnus Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 dan lulus tahun 1985. Namun sejak memasuki dunia politik nasional dan kemudian menjadi presiden, keaslian ijazahnya kerap dipertanyakan oleh sejumlah kalangan. Kritik dan pertanyaan datang bukan hanya dari tokoh publik tetapi juga dari kalangan akademisi, aktivis hukum hingga masyarakat sipil. Rismon Sianipar, orang yang mempersoalkan ijazah Jokowi, menganggap pernyataan Kasmujo sebagai titik penting dalam mengungkap kebenaran sejarah akademik Jokowi. Publik berhak tahu siapa yang membimbing skripsi Jokowi dan apakah benar beliau lulus dari Fakultas Kehutanan UGM. Ini bukan persoalan politik, ini soal integritas publik, ujar Rismon. Hingga berita ini ditulis, pihak UGM baik di tingkat fakultas maupun universitas belum memberikan pernyataan resmi terbaru menanggapi klarifikasi Kasmujo tersebut. Soal polemik ijazah ini pertama kali mencuat beberapa tahun lalu. UGM memang lebih memilih untuk tidak terlalu banyak memberikan komentar ke media dengan alasan menjaga etika dan perlindungan data mahasiswa. Takut. Namun ketertutupan ini justru menjadi bumerang karena memperkuat kecurigaan publik. Bahkan beberapa tokoh nasional seperti politisi Bitor Suryadi dari PDI Perjuangan pernah menyatakan bahwa mantan Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto sempat menunjukkan ijazah Jokowi namun meragukan keasliannya karena tidak diketahui dicetak di mana. Tampilkan lagi ya anunya yang hari ini, thumbnailnya. Di media sosial pernyataan Kasmujo menjadi topik hangat. Banyak warganet meminta UGM untuk segera membuka arsip akademik Jokowi secara transparan. Hashtag seperti hashtag buka data UGM dan
siapa pembimbing Jokowi mulai ramai digunakan di X, dulu Twitter dan Facebook. Pernyataan Kasmujo bukan sekadar klarifikasi personal, melainkan menjadi semacam titik balik dalam diskursus publik mengenai integritas dokumen pendidikan pemimpin nasional. Di tengah era keterbukaan informasi, publik menunggu keberanian institusi pendidikan seperti UGM untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini hanya dijawab dengan diam. Bitor, titik 2. Andi Wijayanto tahu dugaan ijazah bodong Jokowi dan dibuat tim Solo di Jalan Pramuka. Luar biasa. Dibikin begini ya. Oke, sobat RH sekalian, coba kita sedikit bacakan ini ya. Bitor, Andi Wijayanto tahu dugaan di Suara Nasional ini. Saya share dulu ya, kita tambahkan sedikit apa yang sudah disampaikan sesungguhnya, tapi ini menarik ini untuk disampaikan. Bitor, titik 2, Andi Wijayanto tahu dugaan ijazah bodong Jokowi dan dibuat tim Solo di Jalan Pramuka, Salemba. Isu mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali mencuat. Kali ini pernyataan mengejutkan datang dari politisi senior PDIP Bitor Suryadi yang menyebut bahwa Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas sekaligus elit PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang belakangan diyakini palsu. Menurut Bitor, saat persiapan pencalonan Jokowi pada Pilpres 2014, Andi Wijayanto menjadi salah satu pihak yang sempat melihat dokumen tersebut. Andi belum sadar saat itu kalau dokumen yang ia lihat adalah hasil cetakan 2012. Alhamdulillah ya, saat Jokowi hendak maju Pilgub DKI, ungkap Bitor. Lebih lanjut, lebih mengejutkan lagi, Bitor mengungkapkan bahwa dokumen tersebut dibuat di Pasar Pramuka, Jakarta oleh tim inti Jokowi yang dibawa langsung dari Solo. Tim tersebut terdiri dari David, Anggit, dan Widodo yang kemudian bergabung dengan kader PDIP DKI seperti Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Untuk melengkapi kekurangan berkas pendaftaran Jokowi ke KPU DKI, mereka turun ke Pasar Pojok Pramuka, ujar Bitor. Nama Widodo disebut sebagai aktor utama pembuat dokumen tersebut yang kini disebut-sebut menghilang sejak Bambang Tri, penulis buku kontroversial, membeberkan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi ke publik. Widodo tidak bisa lagi dilacak, tapi keterangan dari Dani Iskandar sangat kuat bahwa proses pembuatan dokumen palsu itu terjadi di sana, tambah Bitor. Andi Wijayanto sendiri menurut Bitor sempat terkejut saat mengetahui foto di semua ijazah Jokowi identik dan seragam. Padahal seharusnya berbeda untuk tiap jenjang pendidikan. Andi harus berani bicara bahwa dia pernah melihat dokumen itu. Jika tidak, ini jadi beban sejarah, ujarnya tegas. Bitor menilai jika terbukti Universitas Gadjah Mada akan dirundung malu dan pihak kepolisian terutama Barreskrim Polri harus segera turun tangan menyelidiki dugaan tersebut. Kalau independen, kalau netral. Ia juga menyebut bahwa yang paling mengetahui ihwal keberadaan dokumen palsu itu adalah tim dalam Jokowi sendiri, bukan orang luar. Pertemuan mereka terjadi di Jalan Cikini nomor 69 Menteng. Di sanalah dibahas langkah cepat melengkapi berkas Jokowi ke KPUD DKI. Fakta ini tak bisa terus ditutupi, kata Bitor. Pernyataan ini tentu akan menjadi bola liar di tengah dinamika politik nasional. Jika benar, maka sejarah politik Indonesia bisa berubah drastis. Namun hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari pihak Andi Wijayanto, PDIP maupun mantan Presiden Jokowi sendiri. PDIP maju kena, mundur kena. Walaupun sekarang dia berbeda haluannya. Kalau dia mengatakan iya, apa yang dikatakan Bitor, maka maju kena, mundur kena. Oke, begitu sobat era sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan anggota DPR kita tidak diam saja menyaksikan ini semua seolah-olah nothing happen. Tetap menikmati uang-uang besar yang mereka sedang nikmati, tetapi tidak mau ngomong soal ini. Bahkan ikut-ikutan ngantem orang yang mempermasalahkan ijazah Jokowi ini. Seolah-olah sakit hati, gagal move on dan lain sebagainya. Luar biasa ya cara untuk menutupi kebenaran ini. Begitu saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Ciao.